Banyak hal yang bisa membuat orang itu terlihat bodoh. Bodoh bukan dalam artian tidak tahu membaca atau tidak bisa menjawab soal ya teman-teman, tapi bodoh di sini dalam artian kurangnya tindakan yang benar. Banyak aktor-aktor Bollywood yang bertingkah bodoh dalam hidupnya seakan-akan mereka tidak punya pilihan lain, lalu mereka memilih jalan yang paling tidak benar kalau bisa dikatakan seperti itu. Mulai dari Aishwarya Rai, kemudian Kareena Kapoor hingga Susain Khan. Beberapa orang-orang di bawah nanti ini adalah orang-orang yang bertingkah bodoh dalam kehidupan mereka. Ada yang bodoh karena bertahan dalam rumah tangga yang begitu mengerikan, ada yang bodoh karena banyak menolak film, kemudian ada yang bodoh karena meninggalkan suaminya demi seseorang yang tidak jauh lebih baik. Nah, kita langsung saja guys, tidak perlu panjang-panjang pendahuluannya. Inilah beberapa selebriti Bollywood yang bertingkah bodoh dalam kehidupannya sendiri. Yang pertama, siapa yang lebih bodoh dari Kareena Kapoor dalam hal karir? Dia adalah aktris yang paling banyak menolak film-film superhit blockbuster dan dia memberikannya kepada aktris-aktris lain yang berkesempatan kemudian menjadi saingannya. Ya, kita tahulah ya film-film apa saja yang ditolak Kareena Kapoor kemudian menjadi blockbuster. Lalu apa yang ia pilih? Dia memilih film-film yang tidak begitu baik untuk karirnya. Terbukti dari beberapa penghargaan Filmfare, hanya satu yang memenangkannya aktris terbaik setara Preity Zinta. Sepertinya Babita, mentor Kareena Kapoor, tidak begitu hebat juga ya dalam memilih film untuk putrinya. Soalnya kalau dilihat-lihat guys, Kareena Kapoor ini memilih film itu berdasarkan pada siapa aktor utamanya dulu. Dia tidak melihat kepada cerita naskah filmnya. Padahal cerita naskah film itu berpengaruh penting pada keberlanjutan eksistensi seorang aktris loh. Ketika film itu sukses besar, itu secara tidak langsung akan membuat aktris juga ikut naik kepopulerannya. Kalian pikir apa yang membuat Deepika menjadi aktris kelas A dan Ratu Bollywood saat ini? Itu karena dia bermain film awalnya dengan aktor-aktor mana saja asalkan cerita filmnya itu bagus. Ia bahkan mendapatkan kesempatan untuk bermain film dengan Saif Ali Khan, bukan aktor kelas A seperti pilihan-pilihan Kareena Kapoor dalam prinsip karirnya. Kareena sendiri memiliki beberapa film-film yang sebenarnya karakternya cukup kuat seperti Chameli atau Heroin, tapi mungkin bukan nasibnya saja ya film Kareena itu tidak laku di pasaran. Karena dari segi konsep itu biasa-biasa saja sih menurut Mimin guys. Tidak jauh lebih baik daripada film-film Padmavat yang berlatar belakang drama sejarah yang memang dari segi sinematografi sudah lebih mahal daripada Chameli atau Heroin. Dalam wawancara Kareena, dia mengatakan ia baik-baik saja dan tidak menyesal ia menolak banyak sekali film blockbuster. Ya, apa sih yang perlu dikhawatirkan dari seorang Kareena Kapoor, anak nepotisme yang berasal dari keluarga yang paling terkenal di Bollywood. Jadi dia tidak perlu khawatir untuk kekurangan naskah film di piringnya ya guys. Gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, kalaupun sukses itu urusan dari belakang. Yang paling membingungkannya saja nih, walaupun terus gagal tapi tetap saja Kareena Kapoor terus menaikkan harga tarifnya. Kalau aktris bukan nepotisme mas, satu kali gagal harganya sudah begitu turun drastis ya kan? Orang yang kedua yang paling bodoh adalah Susain Khan, seorang desainer ternama, anak dari aktor dan produser Sanjay Khan. Mengapa Mimin sebut Susain Khan adalah orang yang paling bodoh? Karena dia rela meminta cerai dari suaminya Hrithik Roshan. Ya, kita tahu sendirilah Hrithik Roshan adalah aktor yang paling dielu-elukan oleh banyak wanita karena ketampanannya yang mirip dengan dewa Yunani konon. Wanita siapa saja pasti akan luluh kepada Hrithik Roshan, tetapi Susain Khan malah memilih untuk memisahkan diri dari suaminya yang telah bersamanya selama 13 tahun itu. Dan bisa dikatakan bodohnya Susain Khan ini double nih teman-teman. Karena apa dia meninggalkan Hrithik Roshan untuk pria yang tidak lebih baik semua-semuanya dari Hrithik Roshan. Dia adalah Alston Ghani, seorang aktor TV yang masih berjuang untuk menaikkan karirnya di industri perfilman. Ya mungkin karena Susain Khan nyaman dengan orang yang tidak begitu terkenal kali ya. Emang si risiko memiliki pasangan yang terkenal pasti akan membuat seseorang minder dan tidak percaya diri untuk menemani pasangannya di dunia penuh glamor seperti industri perfilman Bollywood. Kini mereka telah bercerai tetapi hak asuh kedua anaknya masih dimiliki oleh Susan maupun Hrithik. Tapi yang cukup disayangkan saja nih guys, Susan begitu tampak seperti bukan ibu yang baik-baik. Dia terus mempertontonkan segala macam rupa gaya pacarannya yang tidak sehat di depan publik.
Orang ketiga yang bisa disebut orang paling bodoh adalah Aishwarya Rai. Sebenarnya Mimin bingung sih guys, Aishwarya ini bisa dikategorikan bodoh atau pintar nih. Yang menjauhkan dirinya dari Salman Khan adalah hal yang sangat benar yang bisa dikatakan cerminan dari seorang Miss World yang menghargai dirinya sendiri ketika kekasih atau pacarmu tidak menghargaimu. Apalagi sampai tangannya menyentuhmu dengan kata-kata kasar, hal benar yang memang bisa dilakukan adalah memutuskan atau menjauhi pasangan kita itu. Tetapi yang salah di sini kenapa Aishwarya harus menikahi Abhishek? Mimin bukan sok mengatur ya, akan tetapi kalau Aishwarya menikahi Abhishek demi karirnya aman karena orang tua Abhishek Amitabh, itu sih satu tindakan yang licik juga ya. Kita tidak tahu apa kebenaran dari motivasi Aishwarya menikahi Abhishek guys, tapi dia adalah benar wanita bodoh ketika jelas-jelas mertua dan iparnya sering mempertontonkan kalau mereka sebenarnya tidak menganggap Aishwarya berada di tengah-tengah mereka. Hingga puncaknya Aishwarya baru-baru ini harus meninggalkan rumah mertuanya dan hidup bersama Abhishek dan putrinya. Banyak yang bilang Jay Bachchan dan Shweta Nandai mengabaikan Aishwarya, pertikaian keduanya hanyalah gimmick belaka. Tetapi kalau gimmick belaka sampai minggat dari rumah, itu sih bukan gimmick lagi, tapi itu adalah satu permasalahan yang cukup serius dari rumah tangga Aishwarya Abhishek. Bercerai dengan Abhishek mungkin bukan satu hal yang mudah dilakukan. Akan tetapi bertahan di tengah lingkaran orang-orang yang membuat kita tertekan atau merasa tidak nyaman itu yang sebenarnya susah dijalani. Sudah langkah tepat bagi Aishwarya pergi dari rumah mertuanya saat ini. Kalau Mimin perhatikan di sini guys, sikap Jay Bachchan dan Shweta Nanda kepada Aishwarya ini kurang lebih seperti mereka tidak ingin terlihat lebih rendah dari Aishwarya dengan titel Miss World-nya. Sementara mereka mengagungkan nama besar mereka di industri film, baik Jaya maupun Amitabh mereka adalah aktor kawakan senior dan asal-usul keluarga Amitabh memang berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Dengan kehadiran Aishwarya membawa titel besar dunia, Jay dan Shweta tidak ingin menjadi rendah di depan media Bollywood. Itu saja masalah simpelnya yang sebenarnya membuat keluarga ini ribet dengan status derajatnya. Kita ke aktris yang paling bodoh berikutnya ada Shilpa Shetty. Dia adalah gadis yang paling bodoh ketika dia mengetahui Akshay Kumar adalah playboy besar di zaman 90, lalu ia masih mau memberikan keperawanan yang sangat berharga. Dengan menyesal, Shilpa menceritakan hal ini ketika dia mengikuti kontes Big Boss di Inggris. Tidak ada yang lebih besar dari penyesalan seorang Shilpa Shetty ketika Akshay Kumar lalu menikahi Twinkle Khanna. Ya makanya jangan mudah tertarik sama cowok tampan ya. Sejak saat itu Shilpa tidak terdengar lagi kabarnya dia mendekati pria yang mana setelah Akshay Kumar, hingga dia menikahi seorang pria beristri yang dalam proses perceraiannya saat itu. Hari ini Shilpa Shetty bahagia menikah dengan suaminya tersebut. Juga tidak ada permasalahan lagi kepada Akshay Kumar, semuanya hidup berdampingan dalam lingkaran yang positif. Bukankah hal ini sudah seperti biasa di kehidupan kita ya? Posisi selanjutnya ada Katrina Kaif yang menolak lamaran dari Salman Khan. Dia menawarkannya menjadi Katrina Khan, akan tetapi Katrina malah lebih memilih menjadi Katrina Kapoor saat itu. Ya saat itu Katrina yakin bakal menjadi keluarga Kapoor, tapi faktanya itu ditentang oleh Ibu Ranbir. Katrina adalah orang yang paling bodoh yang meninggalkan Salman Khan, orang yang telah membentuk dan membangkitkan karirnya kembali. Pertama kali lewat film Maine Pyar Kiya Kiya, lalu ia mencampakkannya demi Ranbir Kapoor yang seumuran dengannya. Ketika Ranbir Kapoor ternyata tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Katrina karena ditentang oleh ibunya, tanpa rasa malu Katrina kembali meminta bantuan Salman Khan. Akan tetapi tentu saja Salman Khan sudah tidak punya rasa lagi ya kepada Katrina. Hanya saja karena Salman Khan adalah orang yang berhati mulia, dia masih mau menerima kembali Katrina sebagai partner kerja hitsnya. Dan seandainya nih kalau Salman Khan ingin berbicara masalah hati guys, tentu dia akan membuang Katrina dan tidak menghiraukannya lagi setelah dicampakkan demi Ranbir ya. Kangana Ranaut, wanita paling berani yang menganggap dirinya adalah pejuang seperti Jhansi Rani. Tanpa ia sadari telah melakukan hal bodoh beberapa tahun belakangan ini.
Hal bodoh yang dilakukannya adalah membenci semua satu kesatuan Bollywood, mulai dari orang-orangnya seperti aktornya, sutradaranya, hingga produsernya. Kanggena tidak berteman dengan siapapun di industri film, kecuali sesamanya menjadi pendukung partai BJP dari kalangan aktor seperti Anupam Kher. Kanggena yang merupakan outsider atau orang bukan garis keturunan perfilman India, mencoba merebut tata Bollywood dengan menyudutkan semua orang-orang nepotisme. Ia paling benci dengan kata-kata nepotisme dan orang-orang yang membenarkan nepotisme seperti Karan Johar. Anak-anak nepotisme selalu diserang oleh Kanggena dengan kata-kata yang begitu kasar dan cukup menyinggung. Bukannya kami menutup mata pada perjuangan keras Kanggena untuk menjadi aktris di Bollywood, tetapi cara dia memberikan feedback kepada sinema India yang telah membesarkan namanya itu sama sekali hal yang tidak sepantasnya. Ketika dia ditanyai siapa orang Bollywood yang akan diundang ke rumahnya kalau ada pesta weekend, Kanggena mengatakan tidak ada seorang pun. Orang-orang ini tidak pantas diundang, ucap Kanggena. Dan itulah mengapa juga setiap ada pesta-pesta yang diadakan oleh orang-orang Bollywood, Kanggena sudah tidak diundang lagi. Mari kita lihat sejauh mana Kanggena bisa berjuang terus sendiri di Bollywood melawan orang-orang industri untuk menjatuhkan rantai nepotisme Bollywood. Nah itu saja guys beberapa wanita-wanita paling bodoh di Bollywood. Bodoh dalam tindakan mungkin sudah menjadi takdir ya bagi mereka-mereka ini. Intinya tetap waspada dan jangan jadikan pelampiasan sebagai alat mengambil keputusan ya, apalagi untuk menguntungkan diri sendiri.